Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan FH. Kembali lagi dengan saya Bilqis Farnadila di podcast FHUB. Kawan FH, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Setiawan Wicaksono SHMKN. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan kepakaran hukum agraria. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Halo, selamat siang. Salam sehat. Baik, karena Bapak kabarnya sangat luar biasa hari ini kita akan bahas sesuatu lebih dalam lagi. Menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, sektor properti pernah masuk 3 besar pengaduan konsumen di Indonesia. Bahkan sekitar 30% pengaduan berasal dari proyek pembangunan yang mangkrak dan persoalan legalitas dokumen seperti PPJB maupun sertifikat. Artinya, masih banyak masyarakat yang sudah merasa aman setelah melakukan transaksi properti, padahal belum sepenuhnya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari pertanyaan mendasar Bapak. Sebenarnya apa sih Pak fungsi utama PPJB dan mengapa pemahaman mengenai ini sangat krusial sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah? Ya, baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi PPJB ini memang suatu sistem ya, khususnya di hukum perjanjian di Indonesia kaitannya dengan jual beli properti begitu. Sebenarnya begini, awal mulanya memang dari warisan bahwa Indonesia itu dalam hal jual beli properti itu menganut sistem tunai dan terang. Jadi beli rumah dan sebagainya semua tunai dan terang. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya karena nilai dari suatu objek itu semakin meningkat, semakin tinggi dan tren untuk kredit atau mengangsur itu juga tinggi, maka kemudian tunai dan terang ini menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan. Nah, dengan demikian kemudian perlu ada suatu mekanisme bagaimana supaya pembeli ini dan juga penjual sama-sama memiliki perlindungan hukum dalam melaksanakan transaksi sampai nanti pada akhirnya jual beli di antara pembeli dan penjual ini mencapai kata tunai dan terang. Nah, jadi peralihan terhadap tanah dan bangunan itu sendiri sebenarnya baru bisa dilakukan pada saat pembayaran itu sudah tunai dan terang, artinya harga itu sudah lunas. Nah, pada saat belum lunas, masih mencicil begitu kan ya. Nah, kemudian diadakanlah suatu perjanjian yang disebut sebagai PPJB. Pada umumnya disebut sebagai perjanjian pendahuluan jual beli. Nah, jadi ini memang ada suatu perjanjian yang fungsinya apabila harga itu belum lunas seluruhnya, maka pembeli dan penjual itu juga bisa membuat suatu kesepakatan. Begitu juga dengan kalau misalnya mungkin justru pembelinya uangnya sudah ada sesuai dengan harga, tetapi dari penjualnya sendiri mungkin mengatakan bahwa ini masih proses pemisahan dari sertifikat karena tanahnya awalnya besar kemudian dipecah biasanya untuk developer atau perumahan dan proses di kantor pertanahan juga belum selesai. Nah, jadi kan tunai dan terangnya juga belum bisa terlaksana dari pihak si penjual ya. Nah, ini kemudian diadakanlah PPJB. Jadi dalam PPJB itu diterangkan kondisi dari masing-masing, mengapa belum bisa dilaksanakan tunai dan terang, kemudian apa yang akan mereka lakukan sampai nanti akhirnya itu akan mencapai kata tunai dan terang. Nah, itu fungsi dari PPJB. Oh, baik Pak. Namun masih banyak ya masyarakat yang masih bingung Pak sebetulnya pembeda antara PPJB dan juga AJB Bapak. Nah, perbedaan mendasar dari keduanya menurut hukum tuh kayak gimana sih Pak? Ya, jadi itu tadi AJB itu adalah perjanjian lanjutan. Setelah PPJB itu selesai, sudah mencapai tunai dan terang, maka untuk keabsahan balik namanya di kantor pertanahan sesuai dengan PP 24/1997 bahwa salah satu bukti untuk peralihan hak atas tanah itu harus ada akte jual beli. Jadi bukan PPJB, justru akte jual beli. Nah, pada saat pembeli dan penjual sudah menunaikan seluruh kewajibannya yang ada di PPJB, maka para pihak itu kemudian harus melanjutkan ke AJB. Oh. Nah, jadi nanti AJB ini akan digunakan sebagai dasar atau bukti bagi kantor pertanahan di wilayah itu untuk melakukan proses balik nama. Jadi dua hal yang berbeda dan memang kedua-duanya itu merupakan kewajiban sudah diatur dalam undang-undangan. Kalau memang belum bisa tunai dan terang, maka PPJB ini sebenarnya sifatnya juga wajib. Nah, supaya ada perlindungan hukum bagi para pihak.
Nah, kalau misalnya PPJB sendiri, Pak, kenapa sih, untuk PPJB itu harus dibuat di hadapan notaris? Kan katanya itu agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Nah, sebenarnya itu seperti apa sih PPJB? Ya, tentu mungkin jawaban sederhananya memang karena hukum yang mewajibkan begitu kan. Tapi kan Betul yang perlu kita pahami kan sebenarnya apa alasan di balik itu ya. betul. Kenapa harus dalam bentuk otentik yang dibuat oleh pejabat, oleh notaris gitu ya. Sebenarnya ini kan kaitannya dengan nilai otentik dan kekuatan pembuktian dari akte notaris itu sendiri. Mmm, Nah, itu kan sebagai akte otentik bahwa PPJB ini nanti kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, sempurna ini kan dalam atau secara teori ya, maka pemaknaannya kan tidak bisa disangkal keberadaannya. Nah, sehingga pada saat ada PPJB gitu ya, maka harapannya negara itu bisa memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada para pihak gitu. baik. Nah, kalau misalnya dalam prakteknya sendiri, Pak, kapan seseorang sebaiknya menandatangani PPJB dan kapan seorang harus mengajukan AJB itu sendiri? Ya, kapan harus mengajukan atau membuat PPJB, tentu pada saat jual beli tanah atau bangunan atau properti itu sendiri belum bisa mencapai situasi tunai dan terang itu tadi. Bisa karena harganya yang belum lunas, bisa juga karena adanya sertifikat tanah yang masih diproses. Maka pada saat ini para pihak itu perlu untuk membuat PPJB di hadapan Mmm, notaris. Ya. betul. Sedangkan kalau untuk AJB, kapan pembuatannya? Melihat dari dua hal. Yang pertama, apabila para pihak itu belum mampu mencapai tunai dan terang sehingga ada PPJB, maka setelah PPJB ini prestasinya semua terselesaikan, maka dilanjutkan dengan AJB atau jual Mmm, beli. Nah, tapi ada juga kondisi lain. Misalnya dengan harga tertentu ternyata pembeli sudah sepakat, uangnya ada, kemudian status tanahnya jelas, sertifikat jelas, semua jelas, kemudian para pihak sepakat langsung pada saat itu juga. Nah, pada saat ini tidak perlu PPJB, tapi bisa langsung ke proses penyusunan dan penandatanganan akte jual beli gitu. sebenarnya apa sih, Pak, resiko terbesar dari masyarakat membeli properti tanpa memahami isi PPJB sendiri? Karena kan kita ngelihat, dari tadi status quo-nya Bapak, kalau misalnya banyak sekali masyarakat yang tertipu, bahkan, tidak tahu isi dari PPJB itu sendiri. Ya, memang itu tadi fungsi utama dari PPJB sebenarnya adalah pelindungan hukum, memberikan kepastian dan juga memberikan jawaban atas apabila nanti terjadi sengketa. Karena dalam PPJB itu sendiri, karena ada suatu kondisi yang belum selesai, entah dari pembayaran atau mungkin terkait dengan sertifikatnya dan sebagainya, artinya belum tunai dan terangnya belum terpenuhi, gitu ya, maka sebenarnya masih ada potensi bahwa perjanjian itu atau kesepakatan itu tidak terlaksana secara utuh. Mmm, Ya, gitu, misalnya nanti kemudian ternyata pembelinya gagal betul. memenuhi pembayaran angsuran terhadap penjual, atau sebaliknya juga penjualnya yang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan legalitas tanahnya. Nah, jadi artinya kan tidak selesai, tidak tuntas, ya, tidak terang. Nah, pada saat itulah kemudian PPJB ini yang bisa menjadi penyelamat. Apa Betul. yang harus dilakukan? Nah, pada umumnya memang dalam PPJB itu kemudian memuat apabila misalnya pembayaran tidak lunas, maka apakah ada yang akan dikembalikan? Apakah ada yang akan tetap menjadi hak dari penjual? Begitu juga dengan penjualnya sendiri, apa akibatnya kalau kemudian misalkan tadi sertifikatnya itu ternyata masih dalam proses di kantor pertahanan nasional, itu semua diatur di situ. Bahkan sebenarnya dalam beberapa ini pun itu juga bisa ditulis, misalkan kesepakatan dengan PPJB-nya adalah apabila hingga berakhirnya PPJB ini masih belum selesai, misalkan pembayaran belum lunas, para pihak boleh memperpanjang, ini juga Mmm, boleh. Nah, disinilah keuntungan dari pembuatan PPJB. Asalkan selama pembuatannya itu memang cermat, hati-hati, mengetahui kondisi, mengetahui akan di depan, maka justru PPJB ini akan menjadi penyelamat nanti apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa di depan, maaf di belakang, begitu. iya baik. Untuk menyambung hal tersebut Bapak, sebenarnya apa sih klausul yang paling penting diperhatikan sebelum menandatangani PPJB itu sendiri sih Bapak? Ya, sebenarnya cukup banyak juga memang klausul di Oh, dalam PPJB ya. Tetapi sebagaimana ini kaitannya dengan jual beli tanah
bangunan dan juga properti gitu ya, maka pasti esensialia yang penting gitu ya. Harus ada kejelasan terkait dengan objeknya, lokasinya, Betul. kemudian legalitasnya itu juga harus jelas, semuanya harus dipastikan. Kemudian juga terkait dengan kemampuan pembayaran dan sebagainya, ini semua harus diatur dalam PPJB, termasuk nanti yang diatur juga apa, kapan ke AJB-nya. Nah, kadang ada juga seperti ini, sudah dibuat PPJB, sudah diatur mengenai pembayaran, angsurannya, sudah diatur mengenai legalitasnya, sertifikat hak tanahnya semua sudah diatur. Kemudian pada saat perjanjian itu berakhir lunas, gitu kan ya. Kemudian nggak dibikin AJB. Nah, Mmm. kenapa nggak dibikin AJB? Mmm. Apakah para pihaknya nggak mau? Bukan, tapi ada pihak yang ragu. Setelah Oh. membaca perjanjian, kok nggak ada ya klausul bahwa harus ke AJB. Nah, ini Mmm. kemudian ini juga bisa menjadi suatu persoalan. Nanti akhirnya harus amandemen, dirubah Betul. lagi perjanjiannya. Nah, jadi nanti memang dalam perjanjian itu eh, terkait dengan pembayaran, kemudian legalitas, kemudian nanti apa yang akan dilakukan selanjutnya, itu memang perlu dimasukkan di dalam PPJB itu sendiri. Betul. Lalu kalau misalnya seperti itu Bapak, mengenai legalitas tadi, bagaimana sih cara kita untuk memastikan bahwa developer atau penjual properti benar-benar memiliki legalitas yang jelas, Bapak? Ya memang cara pertama sih paling mudah bertanya ya, terkait dengan Betul. legalitasnya gitu. Memang eh, bisa jadi ya kalau developer itu seperti tadi kasus masuk ke YLKI ini kan berarti developernya tidak jujur ya. Betul. Nah, ini memang ternyata pada saat ini atau masa kini itu seorang pembeli itu perlu juga untuk mengetahui setidaknya sedikit lah kaitannya dengan jual beli tanah atau properti ini, harus mengetahui langkah atau prosedurnya gitu ya. Mmm. Tidak bisa kemudian kan saya pembeli yang beritikat baik, saya ini kenapa saya menjadi yang repot atau yang susah begitu kan ya. Nah ini pembeli pun juga perlu membekali diri Mmm. sendiri dulu dengan sebenarnya kalau saya mau membeli rumah begitu kan ya, apa yang harus saya perhatikan gitu kan. Kalau misalkan nanti saya ke pengembang atau ke developer atau ke penjual, kemudian mereka menyampaikan sesuatu hal, maka perlu kita cross check juga, misalkan terkait dengan sertifikatnya gitu kan ya. Oh, ini sedang proses pemecahan di kantor pertanahan. Ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai pembeli? Kita boleh ngecek ke kantor pertanahan, benar nggak Mmm. sedang dilakukan. Kalau misalkan developer yang memaksa, ini tanda tangan saja sudah, percayalah sama kita, jangan. Betul betul. Malah hak-hak dari konsumen, dari pembeli adalah memastikan dulu kebenaran. Karena katanya dengan sertifikat, ya maka mereka bisa melakukan pengecekan ke kantor pertanahan nasional. Begitu. Baik, kalau misalnya sudah tahu nih Bapak legalitasnya, apa sih sebenarnya langkah awal yang harus dilakukan calon pembeli agar tidak terjebak sengketa tanah? Karena seringkali Bapak masih ada terjebak dalam sengketa tanah itu sendiri di kemudian hari. Ya, memang ini problem yang cukup pelik ya dan sosiologis gitu ya, atau faktual di masyarakat kita, bahwa banyak juga masyarakat yang belum mungkin mengetahui secara utuh terkait dengan hukum gitu ya, Betul. masih didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Padahal perkembangan itu cepat sekali. Pelaku bisnis sendiri pun juga memiliki berbagai modus gitu kan ya. Nah, memang sebenarnya kalau sekarang seringkali misalkan saya begitu kan ya, boleh kita gunakan media teknologi gitu kan ya. Kita punya artificial intelligence sebenarnya untuk sekedar meng-cross check gitu ya, untuk Betul. mengetahui itu merupakan salah satu cara yang paling mudah. Betul. Makanya bagaimana supaya kita itu bisa membekali diri kita. Kalau dulu mungkin agak susah ya karena nggak ada teknologi, Iya, ya mau banyak. nggak mau nggak mungkin juga pergi ke toko buku dulu gitu Iya. ya, bacanya nggak mungkin itu memang. Tapi sekarang itu saya kira sudah satu cara yang paling Paling cepat ya, mudah. paling Betul. mudah bagi masyarakat untuk mengetahui apa gitu kan ya. Bahkan sebenarnya saya kemarin pun juga lihat di salah satu sisi jalan itu di pemerintahan desa gitu kan ya, itu dipasang baliho besar. Jadi tulisannya terkait dengan eee, meminta kewaspadaan dari para pembeli, Mmm. pastikan legalitasnya, nanti harus begini, itu juga sudah ada. Jadi Betul. pemerintah sendiri pun sebenarnya juga memiliki
fungsi gitu ya, untuk memberikan perlindungan melalui edukasi-edukasi, brosur dan sebagainya. Nah, itu ada baiknya kemudian ada kolaborasi dan juga kerjasama lah antara masyarakat juga dengan unsur pemerintah begitu. Betul. Nah, bagi teman-teman kita nih, yang memang sudah ada sengketa dalam jual beli rumah Bapak. Nah, langkah penyelesaian apa yang sebaiknya ditempuh terlebih dahulu sebenarnya? Ya, memang yang ditempuh lebih dahulu ini sebenarnya kalau sudah berbicara dengan praktek ya, maka memang perlu mempertimbangkan terkait dengan tingkat kerumitan dari sengketa yang dihadapi gitu ya. Karena kalau sengketa itu misalnya masih hanya terkait dengan pembayaran yang terlambat sekali begitu kan, maka menurut saya gugatan ke pengadilan pun juga akan terlalu panjang dari segi waktu, nggak efektif dan nggak efisien. Betul. Saya kira dengan negosiasi atau bahkan mungkin dengan bantuan mediasi itu akan lebih efektif. Tetapi memang kalau mungkin kasusnya itu terkait dengan tanah itu mungkin sedang berada dalam sengketa misalnya ya, maka sebenarnya gugatan ke pengadilan pun juga menjadi satu yang baik. Kenapa? Karena kalau sudah kaitannya dengan status hukum terhadap tanah gitu ya, maka eh, kekuatan hukum dari putusan pengadilan itu mengikat, memberikan kepastian hukum ya. Jadi memang kita harus memilah-milah dulu permasalahan yang ada apa, terjadinya kenapa, dan kemudian kita pertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya dulu. Karena ya namanya juga berperkara itu pasti juga akan timbul biaya Betul. atau cost. Nah, ini semua harus dipertimbangkan. Betul, Bapak. Wah, tadi kita udah dengar ya gimana, sengketa tanah dan lain sebagainya. Sebagai penutup Bapak, apa sih sebenarnya pesan kepada masyarakat agar bisa menjadi pembeli properti yang lebih cermat dan terlindungi secara hukum? Ya, kalau saya memang pada akhirnya ya mungkin saya memberanikan masyarakat itu walaupun bukan seorang sarjana hukum, tapi tadi mulai istilahnya melek hukum. Betul. Ya, tidak harus seperti seorang sarjana, tapi setidaknya tahu bahwa ada aturan gitu kan ya. Dan kemudian bagaimana aturan itu harapannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam membeli properti gitu kan ya, mereka sudah bisa tanda kutip membentengi atau melindungi diri sendiri, terutama dari penjual atau mungkin developer yang ya tidak beretikat baik lah, seperti itu. Baik, tadi kita sudah mendengar ya kawan-kawan mengenai bagaimana sih pentingnya untuk kita mengetahui isi klausul dalam PPJB. Dan terima kasih banyak Bapak Setiawan atas pemaparan yang sangat mencerahkan kita pada hari ini. Kita telah belajar banyak mulai dari fundamental seperti PPJB dan AJB memiliki fungsi apa, pentingnya peran notaris, hingga bagaimana cara kita sebagai masyarakat awam agar tetap terlindungi secara hukum saat bertransaksi properti. Nah, sebagai kesimpulan sendiri, Bapak, dari diskusi kita pada hari ini, menjadi pembeli yang cermat bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan aset berharga kita aman dari sengketa di masa depan. Selalu pastikan legalitas dokumen, pahami lagi klausul perjanjian ya Bapak ya, dan jangan ragu untuk melakukan negosiasi yang tepat kepada pihak properti itu sendiri. Baik, terima kasih kepada kawan Eva yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Setiawan yang sudah bersedia hadir dalam podcast kita hari ini. Jangan bosan ya Bapak untuk Ya, datang ke siap. sini dan bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada kawan-kawan Eva. Saya Bilqis Nadila, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Eva UB selanjutnya.